Banyak orang yang trauma atau takut untuk membeli asuransi karena mereka mengira bahwa proses klaim itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan sangat susah. Bersama saya Sentosa dan Astrid, pada siang hari ini kami akan menjelaskan tentang proses klaim pada sebuah asuransi. Nah, Mbak Astrid, coba jelasin, kita kerjanya apa nih setiap hari di kantor agensi kita? Urus klaim. Urus klaim. Jadi ini nih orangnya yang dicari-cari kalau lagi mau klaim. Ya. Oke. Orang bilang susah ya kalau misalnya mau klaim asuransi. Itu benar nggak sih? Pengalaman selama ini bagaimana ya? Pengalaman saya gampang. Gampang ya? Gampang. Selama berkas lengkap. Oke. Dan yang terutama itu polisi aktif. Polis aktif? Ya. Oke, jadi gampang ya. Nah, coba kita akan mulai bahas dulu. Klaim di asuransi itu ada bermacam-macam ya. Ada klaim rumah sakit, ada klaim meninggal, dan lain-lain. Tergantung jenis produk yang kita beli. Kita mulai bicara tentang klaim rumah sakit aja dulu ya, Mas Astrid ya. Nah, sekarang misalnya nih, saya punya polis AIA, kemudian saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Apa aja sih yang saya mesti kerjakan biar selama proses proses sakitnya dibayarin sama AIA? Pertama itu ada program yang namanya cashless. Cashless, jadi bawa kartunya saja, Oke. kartu kesehatan, Uh-huh. dibawa ke rumah sakit, dikasih perlihatkan sama bagian adminnya, Oke. dan itu akan dijaminkan oleh AIA. Dijaminkan oleh AIA. Jadi kita nggak usah nasabah, nggak usah keluarin duit sama sekali lagi. Lu nggak ada kerjaan dong jadinya. Ada lah. Ya. Oke, itu untuk jadi kita cukup hanya membawa kartu itu aja. Kita ke rumah sakit, kita dirawat, kita nggak usah keluar duit sama sekali lagi. Nah, oke, itu satu. Saya dengar katanya ada yang perlu reimburse juga. Ya. Kasus reimburse ini terjadi kalau apa nih? Kalau nasabahnya tidak bawa kartunya atau bukan rekanan dengan AIA. Oke, jadi kalau kita punya kartu ya, kayak kartu seperti ini ya. Nah, Di PHS. kita nggak usah lagi perlu bawa duit sampai ke rumah sakit. Jadi kasih lihat kartu Bawa ini kartu ke dan rumah KTP. sakit. KTP. Oke. Jadi untuk teman-teman jangan lupa di dompetnya harus ada selalu kartu ini ya. Jadi biar kalau misalnya mesti sakit, kalau kena penyakit langsung aja ke rumah sakit dan langsung diterima nggak keluar duit apa aja. Jadi dikasihkan penjaminan dari AIA. Oke. AIA udah jamin. Nah, kalau di Makassar nih ya, kebetulan kami kan lokasinya di Makassar. Rumah sakit apa aja yang terima kartu ini? Siloam, wow. Stella Maris, Awal Bros. Wah, itu semua rumah sakit elit di Makassar ya. Jadi kalau punya kartu AIA, kita nggak usah khawatir lagi nih kalau sakit, karena rumah sakit besar itu semua bisa menerima kartu PHS dari AIA. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih, ada orang yang kebutuhannya dia nggak percaya nih sama dokter di Makassar. Dia nggak mau juga ke Jakarta. Dia maunya ke Singapura. Kalau di luar negeri, apakah bisa AIA menanggungnya juga? Bisa. Nah, prosedurnya itu seperti apa ya biasanya? Apa dia mesti bayar? Kan mahal loh kalau ke Singapura itu berobat. Minta dibantu oleh agennya, bisa. Oke, kontak sama agennya. Ya, bisa. Jadi nanti agennya yang bantu untuk melapor ke AIA. Oh, agennya melapor ke AIA. Nanti dapat semacam surat penjamin. Nah, jadi dengan surat jaminan itu kita boleh nih ke Singapura. Di Singapura rumah sakit apa aja ya yang terima? Mount Elizabeth. Mount E, wow, itu mahal sekali ya. Satu malam berapa ya di situ kamarnya ya? 3 juta mungkin ya. Saya dengar juga begitu, 3 juta loh untuk satu malam. Iya. Jadi kalau nggak punya kartu, bayangin aja yang berapa yang mesti dibayar. Itu baru biaya kamar, belum biaya rumah sakit dan lain-lain. Ya. Oke, nah sekarang kalau untuk di Jakarta, kartu ini bisa dipakai nggak sih? Atau cuman karena saya nasabah Makassar, saya cuman boleh di Makassar aja? Bisa, se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Oke, jadi tergantung program apa yang kita ambil kali ya. Jadi bisa dipakai seluruh Indonesia, mau di Jakarta, di Surabaya, atau di daerah manapun, kita sudah aman karena sudah tercover. Oke, kemudian untuk masalah klaim ini, kalau untuk reimburse itu perlu apa? Kapan-kapan aja sih kita sampai terjadi kasus reimburse? Kalau kartunya tidak dibawa, sama rumah sakit bukan rumah sakit tekanan. Oke. Jadi nasabah kalau sistem reimburse itu nasabah harus bayar dulu di rumah sakitnya. Bayar dulu. Setelah itu kwitansi. Oke, kwitansi gampang itu pasti dapat invoice-nya. Hasil-hasil medikalnya semua
semua. Oke, hasil medical. Sama form dokter. Iya. Nah, nanti itu semua dibawa ke kantor cabang. Dibawa ke kantor, ya. Nanti bantu proseskan. Jadi penting sekali loh untuk punya asuransi kesehatan, terserah lah mau dari asuransi apa aja, tapi yang penting kita punya, dan proses klaim itu nggak sesulit yang kita bayangin ya, seperti itu ya. Nah, oke, itu untuk rumah sakit. Kita coba lagi gimana sih proses klaim untuk yang kasus tutup usia atau meninggal. Terus terang ini pasti orang butuh banget ya, misalnya pencari nafkah di keluarga itu tiba-tiba tutup usia, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Pasti perlu banget ya uang pertanggungan ini. Nah, syaratnya apa aja kalau misalnya kita mau klaim untuk tutup usia atau meninggal ini? Akte kematian. Akte kematian. Dari catatan sipil, keterangan dari rumah sakit. Oke. Form dokter juga yang merawat. Oke. KTP ahli waris semua. Oh. Itu. Oke, itu aja ya. Ya. Dalam waktu berapa lama ya baru kita punya klaim meninggal bisa keluar? Kalau klaim meninggal itu 14 hari. 14 hari. Jadi dalam waktu 2 minggu kita punya ahli waris sudah bisa mendapatkan uang dari pertanggungan asuransi ini. Nah, coba bayangin teman-teman. Kalau misalnya nasabah ini punya tabungan di BCA atau punya deposito, itu biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan karena mesti ada penunjukan dari pengadilan bahwa ini adalah ahli waris yang sah. Nah, jadi kalau kita punya asuransi, uang pertanggungan akan bisa keluar dalam waktu yang 14 hari. Dia yang jamin loh ya, bukan saya. Nah, kemudian ada kasus lagi nih, misalnya si anak sebagai ahli waris, dia nggak tahu kalau orang tuanya ini punya polis. Dia ketemunya udah lama, misalnya dalam waktu setahun, baru tiba-tiba korek lemari ketemu ada polis. Nah, kalau kayak begini gimana nih kasusnya, Pak Astrid? Pertama itu harus dicek dulu, ya. Polisnya masih aktif apa tidak. Oke. Nah, setelah diinfo polisnya aktif, bisa diproses. Kalau masih aktif ya? Ya, kalau masih aktif, selama polis aktif, bisa diproses, dibantu proses. Jadi nanti dibantu sama ahli warisnya buat surat alasan keterlambatannya kenapa. Jadi nanti ahli warisnya ceritakan kronologisnya, terus kelengkapannya semua dilengkapi, dan diproses. Ya. Dan itu memang sudah pernah ada. Oh, sudah pernah ada seperti itu? Sudah. Itu gimana ceritanya dulu? Ibunya ini meninggal 3 tahun yang lalu. Ya, dia 3 tahun ya? Udah 3 tahun berarti? Polisnya itu dia cek lemarinya mamanya. Iya. Di dalam koper itu ada polis asuransi. Nah, dia cek di customer care, katanya ini polis masih aktif. Oh, masih aktif? Untung ya masih aktif ya? Dia datang ke kantor, kita bantu nih. Saya bantu, diproseskan, dia bikin kelengkapannya, kronologis kematiannya bagaimana. Dia kumpulkan semua berkas-berkas di rumah sakitnya waktu 3 tahun yang lalu. Untung masih ada ya berkasnya juga ya. Sudah dibantu dan keluar. Iya. Waduh, bisa bayangin pasti gembira sekali ahli warisnya ya karena bisa mendapatkan uang pertanggungan. Lu bayangin aja bisa dipakai untuk apa aja ya. Untuk kebutuhan hidup, untuk sekolah. Nah, ini juga sebagai tambahan buat teman-teman, jika terjadi resiko tutup usia atau apa, ahli warisnya itu bisa mengklaim dalam waktu yang cepat. Ya, jadi habis beli polis jangan ditaruh di lemari di pojokan begitu. Kasih tahu, itu adalah salah satu syarat, salah satu keputusan yang bijak pada saat setelah membeli asuransi. Oke. Nah, ada kasus juga ya katanya kalau misalnya terjadi tutup usia pada saat usia polis itu di bawah 2 tahun, katanya perlu waktu lebih panjang. Karena itu harus ada investigasi. Oke. Dari kantor pusat. Ya, jadi itu prosesnya kalau seumpamakan berkasnya dikirim, jadi dari tanggal berkas diterima di Jakarta 45 hari. 45 hari ya. Jadi berarti biarpun butuh investigasi dalam waktu 45 hari, kalau memang benar ini semua terjadi dengan wajar dan tidak ada apa-apa unsur-unsur yang lain, dalam waktu 45 hari uang pertanggungan bisa keluar. Ini terjadi di semua perusahaan asuransi yang lain karena ini umum ya karena usia polisnya itu masih di bawah 2 tahun. Nah, begitulah sharing kami pada sore hari ini. Saya Sentosa dan Astrid dari Star Premier Agency Makassar mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Salam AIA.